Pernahkah kamu mendengar tentang seorang ulama besar yang lebih memilih di penjara daripada mengkhianati prinsipnya? Ini adalah kisah Imam Abu Hanifah yang dirangkum dari kitab Syiar A'lam An-Nubala, karya Imam Az-Zahabi, dan Al-Khairat Al-Hisan karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah. Nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit. Beliau lahir di tengah keluarga pedagang kain yang cukup sukses. Tapi, meski punya peluang untuk hidup nyaman dari bisnis, Abu Hanifah malah memilih untuk mengejar ilmu. Ia belajar dari ulama-ulama besar seperti Hamman bin Abi Sulaiman. Dalam kitab Tabaqat Al-Hanafiyah disebutkan bahwa Abu Hanifah dikenal sebagai murid yang sangat cerdas dan rajin. Seiring waktu, beliau menjadi ulama besar yang dihormati karena pemahamannya yang mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan fikih. Beliau mendirikan mazhab Hanafi, yang sekarang menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam. Mazhab ini diikuti oleh umat Islam di berbagai negara, dari Asia Tengah, India, Pakistan, hingga bagian-bagian Eropa dan Timur Tengah. Keberanian dan pemikirannya membentuk dasar pemahaman fikih yang sangat memengaruhi kehidupan umat Islam hingga kini. Namun, hidup seorang ulama sejati tidak pernah lepas dari ujian. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, Khalifah Al-Mansur memerintahkan Abu Hanifah untuk menjadi hakim agung. Tapi dalam kitab The Four Imams karya Muhammad Abu Zahra disebutkan bahwa Abu Hanifah menolak dengan tegas. Ia berkata, "Aku tidak layak memegang jabatan itu, dan aku takut tidak bisa menegakkan keadilan di hadapan Allah." Penolakan ini membuat Al-Mansur marah besar. Ia tahu bahwa Abu Hanifah adalah sosok yang dihormati masyarakat. Jika seorang seperti beliau tidak mendukung pemerintah, itu bisa menjadi ancaman besar. Akhirnya, Al-Mansur memenjarakan Abu Hanifah. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala diceritakan bahwa di dalam penjara, Abu Hanifah tetap teguh dalam pendiriannya. Ia bahkan terus mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya di tengah kondisi sulit. Bahkan di penjara, beliau dikenal tetap tidak lelah memberikan fatwa dan nasihat, seolah-olah tidak ada yang bisa mematahkan semangat ilmiah beliau. Tapi, kisah Abu Hanifah ini bukan sekedar tentang penolakan jabatan atau di penjara. Ada momen-momen penting yang menunjukkan karakter beliau sebagai seorang ulama sejati. Salah satu yang paling berkesan adalah ketika seorang murid bertanya, "Wahai Imam, mengapa engkau tidak menerima jabatan itu saja? Bukankah engkau bisa memperbaiki keadaan dari dalam?" Dalam Al-Khairat Al-Hisan disebutkan jawaban Abu Hanifah yang luar biasa bijak. "Ketika aku tahu aku tidak bisa menjalankan tugas itu dengan adil, maka aku lebih baik menolak daripada menyalahgunakan amanah." Abu Hanifah menegaskan bahwa jika amanah itu tidak bisa dijalankan dengan adil, maka ia lebih memilih untuk tidak mengambilnya, meskipun itu berarti harus menghadapi resiko besar. Dan resiko itu pun datang, bahkan ketika beliau dipaksa masuk penjara. Ketika makanan di penjara dicampur racun, seperti yang disebutkan dalam Tabaqat Al-Hanafiyah, beliau lebih memilih menahan lapar daripada mengambil resiko mengkhianati Allah dan dirinya sendiri. Mungkin banyak yang berpikir, kenapa beliau tidak mengambil kesempatan untuk memperbaiki dari dalam jika dia punya pengaruh? Tapi, justru dari sini kita bisa mengambil pelajaran besar tentang integritas. Abu Hanifah lebih memilih untuk menjaga prinsipnya, meski harus menanggung penderitaan. Setelah bertahun-tahun menghadapi ujian berat, akhirnya Imam Abu Hanifah wafat di penjara.
pada tahun 150 Hijriah. Namun, warisan keilmuan dan keteladanannya hidup hingga kini. Kisah hidupnya mengajarkan kita untuk selalu teguh memegang prinsip, berani melawan ketidakadilan, dan selalu mendahulukan ridha Allah di atas segalanya. Pesan moral dari kisah Imam Abu Hanifah adalah keberanian menolak jabatan yang tidak sesuai dengan prinsip. Banyak orang sekarang mengejar jabatan demi kekuasaan atau kenikmatan dunia. Tapi Imam Abu Hanifah menunjukkan bahwa jabatan yang didapat dengan mengorbankan prinsip justru akan merusak hati dan jiwa. Kita bisa belajar dari keberaniannya menolak tawaran jabatan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab moralnya. Keteguhan dalam menegakkan keadilan. Meskipun berada di penjara, Abu Hanifah tetap teguh pada pendiriannya untuk menegakkan keadilan. Bahkan dalam kondisi tertekan, beliau tidak ragu untuk berbicara kebenaran. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup, kita harus berani menegakkan kebenaran dan keadilan, meskipun itu berarti harus berhadapan dengan rintangan besar. Yang terakhir, berpegang teguh pada prinsip lebih penting daripada dunia. Jika kita melihat bagaimana Abu Hanifah lebih memilih kelaparan dan kesulitan daripada makan makanan yang bisa merusak prinsipnya, kita diingatkan untuk selalu menjaga integritas dan moralitas dalam setiap langkah hidup kita. Dunia ini fana, tetapi amal dan prinsip yang benar akan membawa kita menuju kebahagiaan sejati. Dan setiap kali kita bicara tentang keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan, nama Abu Hanifah selalu muncul sebagai salah satu ulama terbesar sepanjang masa. Ini bukan cuma cerita, tapi pelajaran hidup yang bisa kita renungkan dari berbagai kitab, seperti Syiar A'lam An-Nubala, Al-Khairat Al-Hisan, dan buku-buku biografi modern lainnya.